Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para tamu undangan yang terhormat, saudara-saudara pekerja dan buruh yang hadir di sini maupun yang merayakan di seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul pada hari yang bersejarah ini, di mana dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional, sebuah hari yang memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya bagi kaum buruh, tetapi bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Hari Buruh bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah panjang perjuangan buruh, tetapi juga sebuah pengingat akan betapa pentingnya para pekerja dalam membangun negeri ini. Para buruh adalah tulang punggung dari perekonomian kita, pergerakan mesin industri, dan perjuangan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Melalui kerja keras mereka, bangsa kita terus bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengakui bahwa perkembangan ekonomi yang kita nikmati hari ini tidak terlepas dari kontribusi para buruh. Tidak peduli apakah mereka bekerja di sektor formal atau informal, buruh memainkan peran yang sangat penting di setiap lapisan ekonomi kita. Terlihat dari pabrik-pabrik di kawasan industri hingga ladang-ladang pertanian di pedesaan, dari meja-meja kantor hingga proyek-proyek konstruksi. Semuanya ada karena usaha kerja para pekerja. Namun pada saat yang sama, kita juga harus mengakui bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang adil dan layak masih jauh dari kata selesai. Masih banyak buruh yang menghadapi ketidakpastian kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak aman. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk merenungi kembali tentang sejarah perjuangan buruh. Hari Buruh yang diperingati di seluruh dunia termasuk Indonesia merupakan permulaan dari perjuangan buruh untuk memperjuangkan jam kerja yang manusiawi dan kondisi kerja yang layak. Pada akhir abad ke-19, tuntutan untuk 8 jam kerja sehari menjadi simbol perlawanan untuk eksploitasi tenaga kerja. Di Indonesia, perjuangan buruh tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Para buruh menjadi bagian dari perjuangan melawan kolonialisme dan penjajahan. Setelah kemerdekaan, tuntutan terhadap kesejahteraan buruh terus menjadi agenda penting. Di era reformasi, berbagai kebijakan terkait hak-hak buruh, termasuk jaminan sosial, upah minuman, dan kebebasan telah disusun dan diimplementasikan. Namun, seperti yang kita lihat hingga hari ini, perjuangan itu masih terus berlangsung. Banyak buruh yang belum menikmati hasil kerja keras mereka. Oleh karena itu, Hari Buruh Nasional ini menjadi momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan tanggung jawab yang masih kita emban dan kita kerjakan bersama. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus terus bersinergi untuk menciptakan hubungan industrial dan harmonis, adil, dan produktif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak-haknya secara penuh, upah yang layak, jaminan sosial yang memadai, dan lingkungan kerja yang aman adalah hak-hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap buruh. Hubungan industrial yang harmonis tidak akan tercapai jika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, dialog yang terbuka dan transparan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci yang sangat penting. Melalui dialog, kita bisa mencari solusi yang saling menguntungkan, di mana hak-hak pekerja dihargai dan produktivitas perusahaan tetap terjaga. Namun tak hanya itu, era digitalisasi dan otomatisasi membawa tantangan baru bagi dunia kerja. Banyak pekerjaan tradisional yang digantikan oleh mesin dan teknologi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintahan dan pengusaha harus berkomitmen untuk menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja kita. Saudara-saudara yang saya banggakan, sebuah bangsa yang besar tidak hanya dinilai dari kemajuan ekonominya, tetapi juga dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan pekerjanya.
Bangsa yang adil adalah bangsa yang memberikan penghargaan atas kerja keras para burunya. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum Hari Buruh Nasional ini sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja. Kita semua menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Masih ada buruh yang bekerja di bawah standar, masih ada pelanggaran hak-hak pekerja yang harus segera diatasi. Pemerintahan telah berusaha dengan berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan upah minuman, jaminan kesehatan, hingga perlindungan kerja. Namun, semua ini hanya akan efektif jika didukung oleh komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Untuk para pengusaha, saya ingin mengingatkan bahwa kesejahteraan para pekerja adalah investasi jangka panjang. Buruh yang sejahtera akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, loyalitas yang lebih kuat, dan dedikasi yang lebih besar terhadap perusahaan. Sementara bagi pekerja, perjuangan kalian bukanlah perjuangan yang sia-sia. Suara kalian adalah bagian penting dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dunia kerja. Saudara-saudara, di masa depan kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru di dunia kerja yang semakin dinamis, di mana revolusi industri dari 4.0 telah membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja. Digitalisasi dan otomatisasi dan kecerdasan buatan telah mengubah banyak pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Salah satu tantangan terbesar yang akan kita hadapi adalah ketidakpastian pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita anggap stabil, kini terancam diganti oleh teknologi. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang berkomitmen untuk melindungi pekerjaannya, kita harus terus berinovasi dan memperbaharui regulasi yang bisa mengakomodasi perubahan ini. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting agar pekerja kita bisa bersaing dalam ekonomi global yang terus berubah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sektor informal yang sering terabaikan. Banyak pekerja di sektor ini yang belum mendapat perlindungan sosial. Mereka bekerja keras setiap hari, tetapi belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program jaminan atau hak-hak yang sudah diakui secara resmi. Inilah tugas kita semua untuk terus mendorong kebijakan yang inklusif, yang mampu merangkul setiap pekerja tanpa terkecuali. Saya juga ingin mengingatkan pentingnya kerjasama dari seluruh pihak, baik itu pemerintahan, pengusaha, maupun serikat pekerja. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, pemerintahan bertugas untuk menyediakan regulasi yang adil dan melindungi hak-hak pekerja. Pengusaha perlu menyadari bahwa investasi pada kesejahteraan pekerja bukanlah biaya, tetapi investasinya akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Sementara itu, serikat pekerja harus terus memperjuangkan kepentingan anggotanya dengan cara yang bijak dan konstruktif, membangun dialog yang produktif dengan pihak pengusaha dan pemerintah. Hanya dengan kerjasama seperti inilah kita bisa mewujudkan dunia kerja yang adil, manusiawi, dan produktif. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, di penghujung pidato ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya bagi seluruh buruh di Indonesia. Teruslah berjuang untuk hak-hak kalian, namun ingatlah bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan akan menjadi warisan bagi anak-anak kita di masa depan. Saya yakin dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita bisa menciptakan dunia kerja yang lebih adil, sejahtera, dan manusiawi. Mari kita bangun bangsa ini dengan semangat, gotong royong, kerja keras, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Buruh Nasional, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan kepada kita semua dalam menjalani perjuangan ini. Mari kita terus berkarya, berinovasi, dan membangun negeri ini. Dengan semangat gotong royong, kita pasti bisa mencapai tujuan kita.
Selamat Hari Buruh, teruslah berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat.